Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat ada Ibu dosen apoteker Himiyatul Hidayah M.Farm dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya akan membahas mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi buah Syzygium polyanthum white mold terhadap bakteri gram negatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulidia dengan NIM 224162482010181 kelas FM 22A kelompok 5. Langsung saja kita akan membahas materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berikut adalah lampiran hasil review jurnal kelompok kami. Bisa dilihat pada gambar berikut. Antibakteri dan antimikroba. Antibakteri adalah zat yang dapat membunuh atau menekan pertumbuhan atau reproduksi bakteri dan termasuk dalam kategori antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme senyawa aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri mencakup perusakan dinding sel, perubahan permeabilitas sel, modifikasi molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim, serta penghambatan sintesis asam nukleat dan protein bakteri. Salah satu alternatif untuk mencegah dan menghambat resistensi bakteri adalah dengan memanfaatkan tumbuhan herbal yang sangat baik untuk diaplikasikan sebagai obat-obatan karena mengandung senyawa-senyawa aktif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Antimikroba sendiri merupakan senyawa biologis atau kimia yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang, bakteriostatik atau fungistatik, dan membunuh bakteri atau kapang, bakterisida atau fungisida, di mana zat aktif dalam berbagai ekstrak tumbuhan diketahui dapat menghambat mikroba patogen. Buah salam. Tumbuhan ini merupakan spesies dari famili Myrtaceae yang banyak digunakan sebagai rempah atau bumbu penyedap makanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Selain sebagai bumbu, daun salam juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional, seperti untuk mengobati diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa infusat dan ekstrak daun salam memiliki aktivitas antibakteri, antidiabetes, dan sitotoksik. Bagian buah dari tumbuhan salam yang jarang dimanfaatkan ternyata memiliki potensi sebagai antibakteri. Buah salam mengandung senyawa metabolit sekunder seperti saponin, fenolik, alkaloid, dan flavonoid yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Buah salam masak mampu menghambat pertumbuhan Salmonella typhi dan Bacillus cereus, sementara buah mentahnya juga efektif melawan Salmonella typhi. Pengujian aktivitas antibakteri buah salam. Pengujian ini dilakukan terhadap bakteri gram negatif penyebab infeksi saluran cerna, yaitu Escherichia coli, Salmonella labi, dan Shigella dysenteriae. Secara empiris, buah salam telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengobati infeksi saluran cerna. Bakteri Escherichia coli diketahui menyebabkan diare, infeksi saluran kemih, dan meningitis. Sedangkan Salmonella typhi dapat memicu infeksi sistemik, peradangan usus, dan demam tifoid, serta Shigella dysenteriae menyebabkan disentri dan sigilosis. Penelitian ini menggunakan metode difusi cakram untuk mengukur aktivitas antibakteri serta menentukan konsentrasi hambat minimum atau KHM guna mengetahui konsentrasi rendah ekstrak dan fraksi buah salam yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi buah Syzygium polyanthum atau buah salam dapat dilihat dari tabel berikut. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak dan fraksi buah salam memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli. Ekstraksi buah salam dilakukan dengan metode maserasi menggunakan etanol 96%, menghasilkan ekstrak kental dengan rendaman yaitu 13,69%. Fraksinasi cair-cair menggunakan parut bertingkat menghasilkan fraksi N-heksan 3,25%, etil asetat 6,44%, dan N-butanol 29,17%. Hasil uji fitokimia menunjukkan adanya senyawa aktif seperti fenolik, flavonoid, saponin, dan alkaloid pada sebagian besar fraksi, kecuali fraksi N-heksan yang hanya mengandung alkaloid. Pengujian aktivitas antibakteri yang menggunakan metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi N-butanol mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang diuji.
Dengan zona hambat yang signifikan, sebaiknya vaksin enheksan tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri tersebut. Penggunaan kontrol negatif atau DMSO memastikan bahwa zona hambat yang terbentuk berasal dari senyawa aktif pada ekstrak dan fraksi. Sementara kontrol positif menggunakan ciprofloxacin sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri dari ekstrak dan fraksi buah salam bergantung pada kandungan senyawa aktif dan kemampuan difusinya. Fraksi enheksan tidak menunjukkan zona hambat yang mengindikasikan rendahnya kandungan atau efektivitas senyawa aktif pada fraksi ini. Sebaliknya, fraksi etil asetat, fraksi N-butanol, dan ekstrak etanol menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan, dengan diameter hambat yang semakin besar seiring peningkatan konsentrasi. Hal ini dikarenakan senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan fenolik pada ekstrak dan fraksi mampu merusak struktur dinding sel bakteri, meningkatkan permeabilitas membran, dan mendenaturasi protein sel bakteri. Efek antibakteri ini menguatkan potensi buah salak sebagai bahan alami yang efektif untuk mengendalikan mikroorganisme patogen. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu ekstrak dari fraksi buah salam Syzygium polyanthum memiliki aktivitas antibakteri yang bervariasi tergantung pada jenis fraksi dan konsentrasi yang digunakan. Fraksi etil asetat, fraksi N-butanol, dan ekstrak etanol menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, sedangkan fraksi enheksan tidak menunjukkan aktivitas antibakteri. Senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan fenolik berperan penting dalam mekanisme antibakteri dengan merusak dinding sel bakteri, meningkatkan permeabilitas membran, dan mendenaturasi protein. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak dan fraksi buah salad Syzygium polyanthum efektif sebagai agen aktif bakteri terhadap bakteri Escherichia coli. Berikut hasil lampiran penelitian kelompok kami mengenai aktivitas antimikroba Syzygium polyanthum, yaitu hasil penelitiannya sebesar 10%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih.